Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 1055, Selamatkan Nyawanya. Wanita yang muncul di depan Ye Guan adalah guru yang berdoa. Pemimpin doa berdiri di depan Ye Guan. Dia mengepalkan tangannya dengan keras, dan nafas yang mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Pada saat ini, segel cahaya keemasan di antara alisnya tiba-tiba muncul, mencoba menekannya. Ekspresi kejam muncul di mata guru yang berdoa, rusak. Ledakan, cahaya keemasan dipaksa keluar dari alisnya, tapi bekas darah mengalir dari mulutnya. Dia tidak mengambil tindakan, tapi meraih bahu Ye Guan dan menghilang. Di aula, Kaisar Tao multidimensi tersenyum ringan dan melambaikan tangannya. Di langit berbintang, guru doa yang sedang berlari liar bersama Ye Guan sepertinya merasakan sesuatu. Tiba-tiba dia berbalik, mengulurkan tangan kanannya ke depan, lalu menekannya dengan kuat. Ledakan, di mana telapak tangan jatuh, ruang dan waktu mendidih, lalu musnah, berubah menjadi jurang ruang dan waktu yang gelap gulita. Pada saat yang sama, dia dan Ye Guan langsung terbang. Di aula utama, Kaisar Dao Yuan melihat kedalaman langit berbintang, tersenyum, dan tidak melanjutkan tindakannya. Pada saat ini, seorang pria parubaya yang mengenakan jubah dewa muncul di sampingnya. Dia melihat ke kedalaman langit berbintang dan berkata, "Kaisar Tao, bukankah kamu membunuhnya saja?" Dao Emperor Duo tersenyum dan berkata, "Senang rasanya membiarkan dia punya waktu untuk menyesal." Pria parubaya itu tidak berkata apa-apa lagi. Kaisar Keanekaragaman Dao berkata lagi, "Biarkan klan abadi Anda bersiap." Pria parubaya di depannya adalah pemimpin klan abadi, Wu Abadi. Yong Heng Wu berkata dengan suara yang dalam, "Brahma Yama Luo Tianzun itu." Kaisar Dao yang memiliki banyak segi tersenyum dan berkata, "Penyerahan bukanlah penghinaan, tetapi sebuah berkah yang tidak dapat mereka capai dalam 100 kehidupan. Tentu saja, jika mereka tidak memahami hal ini, mudah untuk menghancurkan mereka." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan membawa Yong Heng Wu langsung keluar. Di loh batu itu, ada pedang yang tergantung di sana. Pedang berjalan, Kaisar Dao Duo memandang sekilas ke arah pedang Tao dan berkata sambil tersenyum, "Pedang ini adalah pedang pelindung Tao di belakang pemuda itu. Sungguh menarik. Dia bahkan memperingatkanku." Yong Heng Wu menyipitkan matanya sedikit. Niat membunuhnya muncul, dan dia mengulurkan tangan kanannya untuk menghadap pedang yang berjalan di udara, berniat untuk membunuh master pedang itu sendiri dengan pedang tersebut. Tapi dia dihentikan oleh Kaisar Tao Ganda. Yong Heng Wu memandang Kaisar Dao keanekaragaman dan sedikit bingung. Kaisar Dao. Kaisar Tao multidimensi melihat ke arah pedang Tao dan berkata sambil tersenyum, "Pemilik pedang ini menarik, dan dia tidak berada dalam Tao. Saya hanya tidak tahu berapa banyak tingkat Tao yang telah dia hancurkan. Saya akan menemuinya secara pribadi ketika waktunya tiba." Yong Heng Wu ragu-ragu sejenak. Meskipun dia ingin mengambil tindakan, dia tidak berani memberontak terhadap orang di depannya. Dia menekan niat membunuh di dalam hatinya dan menatap dingin ke arah pedang yang berjalan. Kalau begitu selamatkan nyawanya dulu. Kaisar Tao Duo tersenyum dan berkata, "Ayo pergi." Setelah mengatakan itu, keduanya menghilang dari tempat kejadian. Sisi lain, di langit berbintang, Ye Guan dan guru yang berdoa berhenti. Begitu mereka berhenti, bekas darah keluar dari mulut guru yang berdoa. Sang guru doa tampak serius dan berkata, "Sangat kuat." Ye Guan buru-buru bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja?"
Pemohon menggelengkan kepalanya. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya, lalu menoleh dan melirik, berkata dengan lembut, "Saya khawatir multiverse ini akan berubah. Ayo pergi." Karena itu, dia langsung menghilang bersama Ye Guan. Doa membawa Ye Guan langsung kembali ke peradaban pemakan. Di langit berbintang, dia duduk bersila di tanah, dengan aliran kekuatan bintang dan kekuatan pemakan datang ke arahnya. Di seberangnya adalah Ye Guan. Setelah sekian lama, doa itu perlahan membuka matanya. Di matanya, ada cahaya bintang yang berkelap-kelip. Saat ini, luka-lukanya hampir pulih. Pemimpin doa memandang Ye Guan, "Bagaimana menurutmu?" Ye Guan bertanya, "Bagaimana menurutmu?" Tuhan yang berdoa tersenyum dan berkata, "Saya tidak suka tunduk pada orang lain." Ye Guan mengangguk, "Aku juga, dan yang ingin dia hancurkan bukan hanya multiverse, tapi seluruh alam semesta." Di seluruh alam semesta, tentu saja dia tidak mengizinkan hal ini. Harus dikatakan bahwa dia benar-benar tidak berdaya. Dia awalnya berpikir bahwa setelah masalah peradaban Deverer diselesaikan, dia dapat mengembangkan dan meningkatkan kekuatannya. Tanpa diduga, sekarang ada Kaisar Dao multidimensi lainnya. Astaga, seperti yang Pata katakan, itu semua rutin. Dia akhirnya mengerti bahwa jika dia ingin tumbuh dewasa secara tidak senonoh, dia hanya bisa meluangkan waktu untuk bergaul dengan kakeknya sebentar. Jika tidak, dia tidak akan punya waktu untuk tumbuh dewasa sama sekali. Doa itu tiba-tiba berbisik, "Sebenarnya, saya telah bingung selama bertahun-tahun, bertanya-tanya mengapa Kaisar Tao multidimensi ini menghilang setelah mengintegrasikan semua garis waktu alam semesta. Saya tidak pernah menyangka bahwa tujuan sebenarnya adalah untuk mengintegrasikan garis waktu seluruh alam semesta. Nantinya, seluruh alam semesta akan disempurnakan menjadi alat waktu." Ye Guan sedikit bingung dan berkata, "Lalu kenapa dia tidak melakukan itu saat itu?" Guru yang berdoa memandang ke arah Ye Guan. "Inilah yang membuatku bingung juga." Setelah Ye Guan terdiam beberapa saat, dia berkata, "Apakah kamu menunggu sesuatu?" Pemohon menyipitkan matanya sedikit. "Pasti ada yang mengetahui sesuatu, ayo pergi." Karena itu, dia langsung menghilang bersama Ye Guan. Ketika mereka muncul kembali, Doa dan Ye Guan telah tiba di depan sebuah rumah pohon yang dibangun di atas pohon besar. Pemohon melihat ke rumah pohon dan berkata, "Nama orang ini adalah Xian Zun, dia pernah menjadi anggota peradaban Deverer kita. Dia telah mempelajari banyak Kaisar Tao dan garis waktu alam semesta." Saat dia mengatakan itu, dia membawa Ye Guan ke rumah pohon. Dia melihat ke rumah pohon dan berkata, "Tuanku." Setelah hening beberapa saat, pintu rumah pohon tiba-tiba terbuka. Pemimpin doa membawa Ye Guan langsung ke rumah pohon. Rumah pohon itu tampak seperti toko buku, dikelilingi oleh berbagai buku kuno. Duduk di dekat jendela adalah seorang wanita mengenakan gaun merah tua, buku di tangannya dan melihat keluar jendela. Tuhan yang berdoa tersenyum dan berkata, "Lama tidak bertemu." Wanita itu meletakkan buku kuno di tangannya dan menoleh untuk melihat ke arah Ye Guan dan guru doa. Pada saat ini, Ye Guan juga melihat wajah wanita itu. Tidak bisa dikatakan sangat cantik, tapi tidak buruk juga. Itu cukup memuaskan. Ada jimat di antara alisnya. Xian Zun melirik Ye Guan, dan kemudian berkata, "Datang untuk Kaisar Tao multidimensi." Pemimpin doa itu mengangguk. "Ya," nenek moyang berkata dengan tenang, "peradaban abadi telah menyerah." Guru yang berdoa itu sedikit mengernyit. Sang leluhur menatap pemohon. Sebenarnya penampilannya bukanlah hal yang buruk, setidaknya bagi Anda.
Doa tersebut bertanya, "Apa maksudmu?" Nenek moyang menunjuk ke buku-buku kuno di sekitarnya, dan kemudian berkata, "Saya telah mempelajarinya selama ribuan tahun, tahukah Anda kesimpulan apa yang akhirnya saya capai?" Tuhan yang berdoa memandangnya dan tidak berkata apa-apa. Nenek moyang menatap pemohon dan tiba-tiba menjadi sedikit fanatik. Kaisar keanekaragaman, dia hanyalah seorang jenius yang tiada taraf. Dia jauh lebih menakutkan dari yang kita bayangkan. Jika Anda bisa mengikutinya, itu akan menjadi berkah seumur hidup. Pemohon ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Apakah Anda sedikit gila? Kamu Guan?" Setelah menatap doa sejenak, sang leluhur menggelengkan kepalanya dan berkata, "Doa, dalam hidup kita, pilihan seringkali lebih penting daripada kerja keras." Tuhan berdoa, Dia ingin memurnikan seluruh alam semesta menjadi instrumen waktu. Nenek moyang tidak menganggapnya serius. Terus kenapa? Sang guru doa menatapnya dalam-dalam, lalu menoleh ke arah Ye Guan. "Ayo pergi." Tidak cukup kata-kata untuk berspekulasi. Ye Guan mengangguk. Keduanya berbalik dan pergi. Nenek moyang tiba-tiba berkata, "Tunggu sebentar." Guru doa dan Ye Guan berhenti. Mereka menoleh untuk melihat leluhur, dan mata leluhur tertuju pada Ye Guan. "Ye Guan Dao, apakah ada yang salah?" Nenek moyang tiba-tiba berdiri perlahan. Dia berjalan ke arah Ye Guan dan menatap langsung ke arah Ye Guan. "Kenapa aku tidak bisa melihat takdirmu dengan jelas?" Saat Ye Guan hendak berbicara, leluhur tiba-tiba berkata, "Serahkan kepada Kaisar Tao yang beragam. Ini akan menjadi kesempatanmu untuk mengubah takdirmu." Ye Guan menggelengkan kepalanya. "Lebih baik menyerah pada ayahku." Wajah leluhur penuh dengan penghinaan. "Apakah ayahmu layak dibandingkan dengan Kaisar keanekaragaman Dao, kamu?" Ye Guan tiba-tiba mengangkat tangannya dan menebas dengan pedangnya. Karena lengah, leluhur itu langsung ditebas puluhan kaki jauhnya oleh pedang Ye Guan, dan seluruh rumah pohon langsung menjadi abu. Doa, Ye Guan menatap leluhur di kejauhan, "Kamu bisa menghinaku, tapi kamu tidak bisa menghina ayahku." Xiaota, nenek moyang menggelengkan kepalanya dan terkekeh. Dia memandang pemohon dan berkata, "Apakah kamu yakin ingin menjadi seperti dia dan memilih untuk tidak menyerah kepada Kaisar keanekaragaman Dao?" Tuhan yang berdoa tersenyum dan berkata, "Saya hanya berpikir bahwa kamu harus hidup dengan bermartabat." Nenek moyang memandang mereka berdua. Matanya penuh belas kasihan. "Kamu tidak tahu apa yang telah hilang darimu." Ye Guan tidak ingin berbicara omong kosong, jadi dia menoleh ke arah guru doa. "Ayo pergi." Sang guru doa melirik leluhurnya, menggelengkan kepalanya, lalu berbalik dan pergi bersama Ye Guan. Di tempat yang sama, leluhur melihat ke tempat keduanya menghilang, dengan mata yang sangat dingin. Mereka yang kembali beradab, pada saat ini, semua kekuatan besar dari peradaban yang kembali berkumpul di aula. Pemimpinnya tidak lain adalah Brahma Yama Luo Tianzun. Ekspresi semua pria kuat itu sangat serius, karena ada seorang pria parubaya berdiri di tengah aula. Kaisar Tao yang beragam. Bahkan peradaban yang kembali tidak tahu banyak tentang Kaisar Tao multidimensi ini. Dia sudah terlalu lama menjauh dari mereka. Sosok yang legendaris, pemimpin kelompok, Brahma Yama Luo Tianzun, juga terlihat sangat serius. Dia tidak menyangka bahwa Kaisar Tao multidimensi yang telah lama menghilang akan tiba-tiba muncul. Kaisar Tao multidimensi menatap Brahma Yama Luo Tianzun, "Kirim, atau mati." Sangat langsung, Brahma Yama Luo Tianzun segera mengerutkan kening.
Orang-orang beradab dan berkuasa yang kembali di lapangan semuanya sedikit marah. Kaisar Dao yang memiliki banyak segi mengabaikan kembalinya ahli beradab di sekitarnya dan berkata sambil tersenyum, "Saya akan memberi Anda waktu 1 hari untuk memikirkannya." Setelah mengatakan itu, dia langsung berbalik dan pergi. Ia tidak membujuk, karena menurutnya, kemampuan orang-orang ini untuk tunduk kepadanya merupakan suatu berkah yang tidak dapat dicapai oleh orang-orang tersebut dalam 100 kehidupan. Saat dia berjalan keluar, paksaan yang tak terlihat tiba-tiba menyelimuti seluruh aula. Dalam sekejap, semua orang kuat di aula, kecuali Brahmayama Luo Tianzun, langsung berlutut. Tekan sesuka hati, semua orang yang beradab dan berkuasa yang kembali adalah teror yang besar. Brahmayama Luo Tianzun menatap beberapa kaisar Tao yang pergi keluar aula. Ia pun kaget. Ia tak menyangka kekuatan sosok legendaris ini begitu menakutkan. Pada saat ini, seorang lelaki tua berkata dengan suara gemetar, "Tianzun, kami." Fanyan Luo Tianzun perlahan menutup matanya. "Saya ingin bertanya pada Tuan Ye. Jika Tuan Ye menyerah, saya akan menyerah. Jika Tuan Ye tidak menyerah, saya tidak akan menyerah. Saya hanya menuruti Tuan Ye." Semua orang kuat, bab 1056, kita berdua akan membawanya. Hanya menyerah pada Tuan Ye. Meskipun Brahmayama Luo Tianzun berbicara dengan penuh keyakinan dan keyakinan, dia sebenarnya sedikit bingung saat ini, karena kemunculan Kaisar Dao multidimensi yang tiba-tiba membuatnya sedikit bingung. Kaisar Dao multidimensi ini telah mengintegrasikan garis waktu alam semesta yang tak terhitung jumlahnya saat itu. Dia tidak menyangka pihak lain akan tiba-tiba muncul kembali di dunia, dan dia akan menjadi begitu kuat. Namun pada akhirnya dia memilih Ye Guan. Jika Ye Guan menyerah, dia akan menyerah. Dibandingkan dengan Kaisar Tao multidimensi, dia selalu merasa pria berpakaian preman lebih menakutkan. Tentu saja, dia tidak sepenuhnya yakin siapa yang lebih kuat. Yang bisa saya katakan adalah kita perlu mengambil satu langkah pada satu waktu. Ye Guan mengikuti guru doa kembali ke peradaban pemakan. Kedua wajah mereka sedikit serius. Kekuatan Kaisar Tao multidimensi benar-benar tak terduga. Doa itu tiba-tiba berbisik, "Saya tidak tahu peradaban abadi dan peradaban yang kembali." Sebelum dia selesai berbicara, seorang pria parubaya tiba-tiba muncul di tempat kejadian. Orang yang datang tidak lain adalah Brahmayama Luo Tianzun. Keduanya sedikit terkejut. Brahmayama Luo Tianzun berkata dengan sungguh-sungguh, "Peradaban abadi telah menyerah kepada Kaisar Tao multidimensi." Pemohon tidak terkejut dengan hal ini. Dia memandang Brahmayama Luo Tianzun dan langsung berkata, "Bagaimana Anda memilih peradaban yang ingin Anda kembalikan?" Brahmayama Luo Tianzun tidak menjawab, tapi melihat ke samping Ye Guan, "Tuan Muda Ye, apa rencanamu?" Setelah Ye Guan terdiam beberapa saat, dia berkata, "Hanya ada satu pertempuran." Brahmayama Luo Tianzun tersenyum dan berkata, "Kalau begitu ayo bertarung." Sang guru doa tiba-tiba berkata, "Yang mulia Brahma, apakah Anda memahami Kaisar Tao multidimensi ini?" Brahmayama Luo Tianzun menggelengkan kepalanya. "Saya tidak tahu banyak tentang dia. Dia terlalu jauh dari 3 peradaban kita. Terlebih lagi, setelah dia mengintegrasikan semua garis waktu alam semesta, dia tiba-tiba menghilang. Sejujurnya, pikirku dia sudah menghilang. Jatuh." Setelah doanya terdiam lama, dia berkata, "Tidak mungkin untuk bersaing dengannya hanya berdasarkan kekuatan kita saja. Tujuannya adalah untuk menyempurnakan seluruh alam semesta yang diketahui menjadi senjata waktu.
dan untuk memurnikan ratusan juta makhluk hidup ke dalamnya. Walaupun spirit, selama kami mengumumkan masalah ini, banyak orang kuat yang akan melawannya. Brahma Yama Luo Tianzun mengangguk dan setuju. Memang, apakah itu peradaban kami yang kembali atau peradaban Devourer Anda? Ada banyak orang kuat yang tersembunyi. Kami membutuhkan lebih banyak pembantu. Pemohon segera berkata, tanpa penundaan lagi, Dewa Brahma, kita harus membuat pengaturan sekarang agar ratusan juta makhluk di alam semesta mengetahui niatnya. Brahma Yama Luo Tianzun berkata, oke, keduanya hendak pergi. Tetapi pada saat ini, doa itu sepertinya memikirkan sesuatu. Dia tiba-tiba menatap Ye Guan dan berkata, Tuan Ye, kamu. Ye Guan tiba-tiba memandang Brahma Yama Luo Tianzun. Tianzun, aku ingin bertanya tentang seseorang. Brahma Yama Luo Tianzun sedikit penasaran, siapa? Ye Guan mengambil potret Qin Guan dan berkata, ibuku. Brahma Yama Luo Tianzun tertegun, apakah dia ibumu? Ye Guan mengangguk, ya, dia kembali ke peradaban, tapi aku tidak merasakan napasnya. Fan Yan Luo Tianzun berkata, Nona Qin ini telah pergi. Ye Guan sedikit terkejut, meninggalkan. Brahma Yama Luo Tianzun mengangguk, setelah dia datang ke peradaban kembali kami. Dia tinggal di peradaban kembali untuk sementara waktu dan membantu kami memecahkan batasan segel alam rahasia di reruntuhan. Kemudian, dia sepertinya memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi dia pergi. Wajah Ye Guan menjadi gelap, mengapa ibu ini pergi? Doa, apa rencanamu? Setelah Ye Guan terdiam beberapa saat, dia berkata, cari beberapa teman. Pemohon meliriknya dan mengangguk. Oke, setelah Brahma Yama dan penguasa doa pergi, Xiaota tiba-tiba berkata, siapa yang akan kamu temukan? Ye Guan melihat ke kedalaman langit berbintang dan berkata dengan lembut, Tuan Ta, berapa lama terakhir kali ayah, paman, dan bibi keluar? Xiaota berkata dengan sungguh-sungguh, tidak akan lama. Ye Guan terkekeh. Aku tidak ingin mereka keluar dan membantuku ketika terjadi sesuatu. Kali ini, aku ingin mengandalkan kemampuanku sendiri untuk melewati kesulitan ini. Xiaota ragu-ragu untuk berbicara. Ye Guan menambahkan, andalkan aku dan Tuan Ta. Xiaota, saya harus mengatakan bahwa Xiaota sebenarnya sedikit panik. Seperti kata pepatah lama, generasi kaya tidak takut generasi berikutnya kehilangan uang, tetapi takut generasi berikutnya memulai bisnis pohon keluarga Guanxi yang dibuka dalam satu halaman. Ye Guan berkata lagi, Tuan Ta, apakah Anda mendukung saya? Xiaota berkata dengan suara yang dalam, tentu saja aku mendukungmu, tetapi kamu juga tahu bahwa kemampuanku terbatas. Ye Guan berkata dengan serius, Tuan Ta, kami meminta bibi, ayah, dan kakek saya untuk keluar membantu sesekali. Tidakkah menurut Anda jika kita terus seperti ini, apa perbedaan antara saya dan ayah saya saat itu? Xiaota berkata, untuk mengoreksimu, kakekmu pada dasarnya tidak pernah membantu ayahmu saat itu, bibimulah yang selalu membantu. Dalam hal ini, kakekmu sebenarnya tidak bodoh. Pada titik ini, ia berhenti. Astaga, jangan bicara omong kosong. Kamu Guan, Xiaota melanjutkan. Hei, tapi apa yang kamu katakan masuk akal. Biarkan bibimu dan yang lainnya keluar di setiap kesempatan. Belum lagi kamu menganggap itu pengecut. Menurutku itu juga tidak pengecut. Karena itu membuat kita berdua sangat tidak kompeten. Ye Guan buru-buru berkata, kalau begitu kali ini, kita berdua akan bertanggung jawab. Mendengar perkataan ayah dan anak Ye Guan, darah Tuan Ta tiba-tiba melonjak,
dan dia berkata dengan sangat bangga, "Sial, Tuan Ta akan membawanya bersamamu. Tuan Ta telah mengikuti kakekmu. Dunia seperti apa yang belum pernah kamu lihat? Apakah kamu takut padanya? Hanya seorang penganut Tao yang memiliki banyak sisi. Lakukan saja." Ye Guan tertawa, "Lakukan saja dan selesai." Xiao Ta berkata, "Kamu baru saja mengatakan kamu akan menelepon beberapa teman. Siapa yang akan kamu telepon?" Mata Ye Guan tegas, "Kali ini, aku tidak akan menyebutmu keluarga." Saat dia berbicara, dia berbalik, bangkit dengan pedangnya, dan menghilang dari tempatnya. Setelah beberapa saat, Ye Guan muncul langsung di jalan di Bima Sakti. Kembali ke galaksi, melihat budidayanya tidak tersegel, Ye Guan menghela nafas lega, sepertinya ayahnya tidak mengincarnya lagi. Kembali ke tempat ini, mata Ye Guan bersinar dengan kerumitan. Tanpa banyak berpikir, dia perlahan menutup matanya. Kesadarannya langsung menyelimuti seluruh Yanjing, dan saat berikutnya, dia menghilang dari tempatnya. Dalam sekejap, Ye Guan tiba di depan sebuah ruangan di sebuah komunitas. Dan tepat ketika dia hendak mengetuk pintu, saat berikutnya, pedang menakutkan akan langsung menyelimutinya. Pintunya terbuka, di sofa di dalam pintu, seorang wanita sedang menatapnya. Itu Fu Wu. Saat ini, Fu Wu mengenakan kemeja lengan pendek di bagian atas tubuhnya dan celana jeans ketat di bagian bawah, terlihat sangat kasual. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Kakak Fu, sudah lama tidak bertemu." Melihat Ye Guan, Fu Wu sedikit terkejut, "Itu kamu." Saat ini, ingatannya telah pulih. Ye Guan masuk dan melihat ke seberang Fu Wu. Saat ini, Fu Wu sedang menonton kartun, dan dia sedang menonton Peppa Pig. Fu Wu berdiri dan menatap Ye Guan. "Kamu?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Panggil saja aku Xiao Guan." Fu Wu mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan berkata dengan serius, "Saudari Fu, saya di sini kali ini untuk meminta bantuan Anda, Saudari Fu." Fu Wu berkata, "Bertarung, Ye Guan Xiao?" "Ya." Fu Wu langsung berkata, "Oke." Ye Guan berkata lagi, "Lawannya sangat kuat." Fu Wu berkata, "Tidak masalah." Ye Guan tersenyum, lalu membuka telapak tangannya, dan sebuah pedang muncul di tangannya. Itu adalah pedang King Xuan. Ye Guan menyerahkan pedang King Xuan kepada Fu Wu, "Gunakan yang ini." Fu Wu mengambil pedang King Xuan. Saat dia memegang pedang, pedang King Xuan sedikit bergetar dan mengeluarkan suara pelan. Melihat pemandangan ini, Ye Guan tiba-tiba sedikit terkejut karena pedang King Xuan benar-benar bereaksi terhadap Fu Wu. Anda tahu, kecuali dia dan beberapa orang di keluarganya sendiri, pedang King Xuan tidak pernah melakukan ini pada orang luar. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya. Saat Fu Wu memegang pedang King Xuan, dia sedikit terkejut dan sedikit terkejut. Setelah dengan hati-hati melihat pedang King Xuan, dia menatap Ye Guan lagi, dengan sedikit keraguan di matanya. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Saudari Fu, bagaimana kamu menyukai pedang ini?" Fu Wu membuang muka, dan dia melihat pedang King Xuan di tangannya lagi, lalu berkata, "Dengan pedang ini, kamu dapat membunuh Jing Chu Guozi dengan satu serangan." Ye Guan San tersenyum dan berkata, "Sudah berakhir, sudah berakhir." Fu Wu meliriknya, "Apakah musuhnya sangat kuat?" Ye Guan mengangguk, "Pembangkit tenaga listrik tertinggi dari peradaban kosmik tingkat 6. Peradaban kosmik tingkat 6. Mata Fu Wu tiba-tiba menunjukkan semangat juang. "Oke." Ye Guan hendak berbicara ketika sebuah suara tiba-tiba datang dari belakangnya. "Xiao Fu, siapa dia?"
Ye Guan berbalik dan melihat seorang wanita berdiri di depan pintu. Wanita itu mengenakan t-shirt putih di bagian atas tubuhnya dan celana pendek denim di bagian bawah tubuhnya. Meski tidak secantik Fu Wu, namun kecantikannya tetap langka. Fu Wu melirik Ye Guan, "Dia adalah aku, namanya Ye Guan." Wanita itu memandang Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Nama saya Yu Fei, saya teman Xiao Fu." Ye Guan memandang Yu Fei dan berkata sambil tersenyum, "Halo." Yu Fei memandang Ye Guan, wajahnya tiba-tiba sedikit memerah, dan kemudian berkata, "Kamu baik-baik saja." Fu Wu meraih tangan Yu Fei dan berkata, "Aku pergi." Yu Fei tertegun, "Pergi?" Fu Wu mengangguk, "Saya ingin membunuh orang bersamanya." "Kamu Guan?" Yu Fei. Yu Fei mengira Fu Wu sedang bercanda, jadi wajar saja dia tidak menganggapnya serius. Dia buru-buru memegang tangan Fu Wu, sedikit enggan. "Kapan kamu akan kembali?" Selama periode waktu ini, dia bergaul dengan Fu Wu dan mengembangkan perasaan padanya. Fu Wu berkata, "Kembalilah setelah pembunuhan itu." "Kamu Guan?" Meskipun Yu Fei masih sedikit enggan untuk menyerah, dia tidak punya pilihan selain memegang erat tangan Fu Wu. "Saya menyambut Anda di sini kapan saja." Fu Wu mengangguk. "Oke." Setelah mengatakan itu, dia menoleh untuk melihat ke arah Ye Guan. Ye Guan secara alami mengerti apa yang dia maksud. Dia membuka telapak tangannya dan sebuah gulungan perlahan melayang di depan Yu Fei. Beberapa teknik budidaya peradaban Tianxing tidak cocok untuk manusia. Yu Fei sedikit bingung. "Apa ini?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Semacam metode latihan yang dapat memperkuat tubuh." Yu Fei tiba-tiba menjadi bersemangat. "Latihan." Di galaksi saat ini, pejuang kuno dan pembudidaya abadi bukan lagi rahasia. Ye Guan tidak menyembunyikan apapun dan mengangguk, "Ya." Yu Fei menjadi lebih bersemangat. "Apakah kalian semua praktisi?" Fu Wu berkata, "Ya." Yu Fei tiba-tiba memeluk Fu Wu, dengan penuh semangat berkata, "Saya mengetahuinya. Pertama kali saya melihat Anda, saya tahu bahwa Anda jelas bukan orang biasa. Saya tidak menyangka bahwa Anda benar-benar seorang praktisi legendaris." Fu Wu dengan lembut mengusap kepala kecil Yu Fei dan tidak berkata apa-apa. Saat Ye Guan dan Fu Wu pergi, Ye Guan meninggalkan beberapa kristal abadi untuk Na Yu Fei. Setelah meninggalkan komunitas, Fu Wu memandang Ye Guan, "Apakah kamu sedang terburu-buru?" Ye Guan Dao, "Saudari Fu, apakah ada yang salah?" Fu Wu berkata, "Saya ingin makan." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Oke." Fu Wu mengangguk, lalu mengikuti Ye Guan ke jalan jajanan. Keduanya menemukan restoran hotpot. Setelah duduk, Fu Wu tiba-tiba mengulurkan tangannya ke Ye Guan. Ye Guan sedikit bingung. Fu Wu menatapnya dan berkata, "Buah labu Tao." Ye Guan tiba-tiba sedikit terkejut. "Bagaimana kamu tahu aku punya permen?" "Bukan, itu buah labu." Fu Wu berkata, "Itulah yang dikatakan Yin Yan Guozi." Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia tidak menyangka Yin Yan akan memberitahu Fu Wu tentang hal ini. Dia mengeluarkan seikat manisan hao dan menyerahkannya kepada Fu Wu. Setelah Fu Wu melepas bungkus permennya, dia menggigitnya, dan kemudian matanya bersinar dengan pikiran yang tidak diketahui. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Kakak Fu juga suka makan manisan hao." Fu Wu sedikit mengangguk. "Ya." Ye Guan tersenyum. Dia mengambil teko di sampingnya dan menuangkan secangkir untuk Fu Wu, lalu menuangkan secangkir lagi untuk dirinya sendiri. Fu Wu meliriknya dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan tahu emosinya dan tidak suka berbicara.
tetapi dia masih menemukan beberapa topik untuk dibicarakan. Tentu saja, dia akan berbicara lebih sering, dan Fu Wu kadang-kadang menjawab. Setelah beberapa saat, hidangan disajikan, Fu Wu mengambil sepotong tahu yang empuk, mencelupkannya ke dalam air cabai, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Setelah beberapa saat, dia berbisik, buah yang disebut tahu ini enak. Kamu Guan? Fu Wu jelas sangat tertarik dengan makanan di Bima Sakti. Dia ingin mencoba setiap hidangan, tapi dia tidak tahu nama banyak dari hidangan tersebut. Tentu saja, itu tidak penting. Setelah makan, melihat Fu Wu masih belum puas, Ye Guan mengajaknya makan makanan ringan di jalan jajanan. Meskipun Fu Wu terlihat sangat tenang, Ye Guan tahu bahwa dia mungkin cukup senang mencicipi di sana-sini. Dengan cara ini, satu orang dan satu buah dimakan sampai malam. Di tepi sungai, keduanya berjalan perlahan. Fu Wu memegang seutas tusuk sate kambing di tangan kirinya dan manisan hao di tangan kanannya. Satu orang dan satu buah berjalan di sepanjang danau selama setengah jam. Ketika Fu Wu memakan manisan hao terakhir, dia bersandar di pagar pembatas dan melihat ke cakrawala di kejauhan, di mana matahari terbenam seperti darah, dan angin sepoi-sepoi bertiup, dan rambut itu lembut. Setelah sekian lama, dia merapikan rambut di sekitar telinganya, lalu menoleh ke arah Ye Guan, berangkat sekarang. Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, saya ingin bertemu dua orang. Dia ingin kembali lagi nanti untuk kumpul-kumpul yang menyenangkan, tapi akhirnya dia tetap pergi menemui mereka. Anda bisa saja penuh gairah, namun bukannya tidak berperasaan. Fu Wu mengangguk, aku akan menunggumu di sini. Ye Guan tersenyum dan berkata, oke. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan menghilang. Setelah Fu Wu terdiam beberapa saat, dia berbalik dan melihat ke arah danau di kejauhan. Di danau itu, ada cahaya keemasan yang berkilauan dengan lembut. Su embrio menguraikan sapuan kuas biru dan putih berubah dari tebal menjadi terang, dan lukisan peoni di botol itu seperti riasan pertamamu. Segera, Ye Guan datang ke galaksi Cholege. Galaksi Cholege saat ini masih sejahtera seperti sebelumnya, dan masih menjadi tempat suci di hati banyak pelajar Tiongkok. Tiba-tiba, mata banyak orang di lapangan tertuju pada seorang wanita yang mengenakan gaun berwarna biru muda, anggun dan anggun, dengan wajah cantik. Wanita ini tidak lain adalah Mo Wanyu, salah satu dari dua wanita cantik di galaksi Cholege. Dewi banyak pria, Mo Wanyu berjalan cepat menuju kejauhan dengan sebuah buku di pelukannya. Pada saat ini, dia sepertinya merasakan sesuatu dan tiba-tiba menoleh untuk melihat. Saat dia melihat Ye Guan berdiri di gerbang sekolah, dia membeku. Saat berikutnya, dia tiba-tiba terbang, dan akhirnya jatuh langsung ke pelukan seorang pria. Saat ini, semua siswa di lapangan tercengang. Bukankah itu berarti Mo Wanyu masih lajang? Apa namanya ini? Di suatu tempat, seorang pemuda berpakaian brokat menatap Ye Guan dan Mo Wanyu di kejauhan dengan ekspresi sangat jelek di wajahnya. Pada saat ini, seorang pria di sebelahnya tiba-tiba berkata dengan suara yang galak, Tuan Muda Gu, siapa yang tidak tahu bahwa kamu sedang mengejar gadis ini? Mo, pria itu berani mendekati gadis Mo. Apakah kamu ingin aku membunuhnya? Pemuda berbaju brokat tiba-tiba berbalik dan menamparnya. Pria itu langsung tercengang. Anak laki-laki di Jinyi menatapnya dan berkata dengan marah, lakukan? Kamu tahu bagaimana melakukannya? Bisakah kamu punya otak? Sial! Anak laki-laki itu pada pandangan pertama bukan orang biasa. Mengapa kamu menyebabkan masalah ini? Kamu tahu seperti apa penjahatnya?
Apakah kamu sudah mati? Mereka semua bodoh sekali. Bacalah lebih banyak novel online, tahu, bersambung.